Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Ma'arif Ngaban Tanggulangin. Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan ujian kemarin. Bagaimana anak-anak untuk ujian kemarin? Apakah lancar? Alhamdulillah, semoga anak-anak bisa mencapai nilai yang sesuai apa yang diinginkan. Hari ini materi tentang ruang lingkup interaksi sosial, ya, untuk mata pelajaran IPS. Saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi sebenarnya sederhana, yaitu interaksi sosial itu membahas bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Menurut sosiolog dan filsuf Jerman menyatakan masyarakat muncul di mana sejumlah orang melakukan interaksi dan membentuk kesatuan baik sementara maupun permanen atau selamanya. Proses di mana masyarakat itu terjadi, masyarakat dapat terbentuk karena adanya interaksi, bukan adanya kelompok orang yang hanya diam. Kalau diam itu tidak termasuk interaksi, ya. Kemudian syarat-syarat yang menjadi terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu orang perorangan, kemudian antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia, dan sebaliknya. Kemudian yaitu kelompok manusia dengan kelompok manusia. Yang kedua ada komunikasi untuk syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan, ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain untuk saling memengaruhi satu sama lain. Kalau diam itu tidak terjadi komunikasi. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial adalah 1. Melibatkan lebih dari 1 orang. Karena sifatnya sosial, jadi melibatkan orang banyak, baik di sekitar maupun dari luar daerah. Kemudian adanya komunikasi antar pelaku dengan cara kontak sosial. Kemudian yang ketiga ada tujuan dan maksud tertentu dengan jelas. Kemudian yang kelima terdapat dimensi waktu, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jenis-jenis interaksi sosial. 1. Interaksi antara individu dengan individu atau antara orang perorangan. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, ya. Jadi satu orang berinteraksi dengan suatu kelompok dalam jumlah besar. Kalau kelompok itu dalam jumlah besar, kalau individu adalah satu orang.
Kemudian yang ketiga adalah interaksi antara kelompok dan kelompok. Jadi ini lebih besar lagi daripada individu dengan kelompok. Jadi itulah anak-anak ya. Kemudian kalau tadi adalah jenis-jenis interaksi sosial, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 1. Imitasi. 2. Sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Kemudian simpati, empati, dan motivasi. Itulah beberapa syarat-syarat ya terjadinya interaksi sosial. Ada syarat-syarat, kemudian ada ciri-ciri, kemudian jenis-jenis faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jangan lupa anak-anak dibaca lagi buku LKS-nya agar lebih paham tentang materi untuk hari ini, yaitu ruang lingkup interaksi sosial. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.